Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Modul Interaktif Sejarah Lokal berbasis Arsitektur Museum Benteng Fredebuk di Yogyakarta sebagai bahan ajar mandiri siswa SMA MA kelas 11. Nah, latar belakang yang saya ambil dari artikel ini yang pertama yaitu kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran sejarah menjadi masalah yang tidak kunjung ada habisnya. Pengembangan bahan ajar perlu terus dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Minat siswa dalam pembelajaran menjadi hal yang sangat penting karena dalam menangkap materi pembelajaran, minat yang tinggi akan membuat siswa cepat dalam menyerap pembelajaran. Kurangnya minat siswa tersebut dalam pembelajaran seringkali dihadapi oleh guru yang mengampu mata pelajaran sejarah. Hal tersebut terjadi karena adanya paradigma siswa tentang mata pelajaran sejarah yang bersifat hafalan, kurang menarik, dan membosankan. Perlu adanya perubahan dan inovasi dalam proses pembelajaran tersebut sehingga mampu menarik minat siswa. Bahan ajar sebagai alat dalam menyampaikan materi perlu mendapatkan inovasi agar lebih menarik siswa. Bahan ajar sendiri merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dengan segala kompleksitasnya. Nah, materi sejarah sendiri memiliki berbagai macam peristiwa dan periodisasi waktu. Seringkali siswa hanya lebih mengetahui mengenai sejarah nasional Indonesia saja, sedangkan sejarah lokal hanya segelintir siswa yang mengetahui, karena sejarah lokal tidak terlalu dibahas yang secara signifikan di dalam sebuah pembelajaran sejarah. Nah, dari adanya latar belakang tersebut, kemudian membuat penulis bertujuan untuk membahas mengenai pengembangan bahan ajar berupa modul interaktif dengan materi sejarah lokal, arsitektur Museum Benteng Fredebuk, dan materi sejarah lokal, arsitektur Museum Benteng Fredebuk pada awal pembangunan hingga menjadi sebuah museum. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai status kepemilikan tanah dan fungsi Benteng Fredebuk yang berubah-ubah. Diharapkan nantinya penulis dan pembaca mampu mengembangkan bahan ajar berupa modul interaktif dan mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan arsitektur yang menjadi fondasi dari Benteng Fredebuk. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan atau riset pustaka dengan memanfaatkan data pustaka untuk memperoleh data penelitian. Bahan ajar dalam setiap proses pembelajaran menjadi salah satu faktor suksesnya proses pembelajaran. Sejarah lokal di setiap daerah tentu berbeda-beda. Dengan memasukkan sejarah lokal ke dalam bahan ajar, siswa akan lebih menarik minat siswa. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi. Proses pembelajaran menjadi salah satu faktor suksesnya proses pembelajaran. Modul interaktif dibutuhkan dalam penyampaian materi sehingga siswa mampu lebih tertarik dan menyerap pemahaman dengan lebih cepat. Dengan mengembangkan modul sendiri, guru dapat menuangkan kreativitas dan juga dapat menyesuaikan modul dengan keperluan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun modul, pertama yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan atau studi pendahuluan, kemudian merancang model-modul dilakukan dengan memilih materi yang akan dibuat modul, lalu mendesain produk berupa modul bahan ajar dengan menggunakan metode historis, lalu mendesain produk berupa modul bahan ajar dengan menggunakan metode historis. Setelah desain produk selesai, dilakukan validasi desain produk dan uji coba produk untuk mengetahui kelayakan modul ajar. Sejarah Benteng Fredebuk sendiri pada awal dibangun masih sangat sederhana. Temboknya pun hanya berupa dari tanah, tiang-tiangnya berupa dari kayu pohon, kelapa, dan aren, dan atapnya pun hanya terbuat dari ilalang. Baru pada tahun 1767 dilakukan pembangunan benteng menjadi lebih permanen. Kemudian pada tahun 1981 dilakukan beberapa kali pemugaran hingga 1994 untuk merevitalisasi bangunan benteng. Benteng Fredebuk mengalami perubahan fungsi sehingga bentuk bangunan mengalami beberapa pemugaran untuk menyesuaikan dengan fungsinya.
pada bagian luar bentuk tetap masih dipertahankan dan hanya pada bagian dalam saja yang mengalami pengubaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak keikut. Coba.